Makanya kalau ingin Indonesia ini selamat, ya, kemarin ceramah saya di bulan Mei kemarin ya, saya sampaikan kalau Indonesia ini, negeri Indonesia ini tidak berhukum kepada Allah, cepat atau lambat Indonesia ini kan pudur. Sekalian. Ya. Sehebat apapun undang-undang manusia, sehebat apapun undang-undang manusia, lebih hebat mana dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Hukum Allah. Kurang ajarnya manusia, mereka buat undang-undang sendiri, mereka buat hukum sendiri untuk mereka, dan mereka mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang ajar namanya. Kita makhluk yang hina mengaku setara dengan Allah, berhak membuat undang-undang, membuat hukum kunan kalama di awak seorang aja. Memberikan kelapangan waktu, kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk bersama hadir di majelis ilmu. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini, sebagaimana Rasulullah tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, sebelumnya saya aturkan pula ribuan terima kasih jazakallah khairan kepada seluruh pengurus yang telah berkenan menghadirkan saya di musola ini dalam rangka safari dakwah saya yang ketiga untuk daerah Riau, khususnya Pekanbaru dan sekitarnya. Perlu saya mengadakan safari dakwah ini karena kita melihat kondisi umat Islam kita di akhir zaman ini begitu banyak fitnah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, kita lihat mungkin video yang baru viral akhir-akhir ini ada di Jawa Barat kalau tidak salah, seorang yang mengaku ustadz atau wali Allah dengan kumis yang gondrong, rambut yang gondrong, yang kononnya bisa berbahasa dengan bahasa semut, ya. Bahkan dia sudah mengaku 3 tahun gila. Dia mengaku dia gila selama 3 tahun, tapi hebatnya dia gila banyak pengikutnya. Yang pertanyaannya siapa yang gila sekarang ini? Ya, dia sudah mengaku gila 3 tahun, tapi pengikutnya banyak. Ya, jadi dia gila 3 tahun, muridnya lebih gila lagi, gitu ya. Ya, ini zaman fitnah. Itu Dajjal belum keluar. Ini baru cucu-cucunya Dajjal yang keluar, Bapak Ibu sekalian, yang memberikan fitnah kepada umat Islam hari ini. Maka saya merasa perlu untuk menyampaikan apa yang Allah firmankan, terutama sejak khutbah Jumat saya diviralkan tahun 2021, akhir tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Mengapa sebegitunya saya khutbah ketika itu, ya, menghantam tradisi khususnya orang-orang di Sumatera Barat yang tradisinya hobi berburu, bermesraan dengan anjing-anjing, ya, masjid musola lengang, ya, dan bahkan ada di masjid di Sumatera Barat itu yang buka cuma untuk hari Jumat saja, ya, untuk sholat Jumat dibuka, habis sholat Jumat nanti dibukanya seminggu lagi untuk sholat Jumat, ya, masih ada tuh di Sumatera Barat, Bapak sekalian. Dan alhamdulillah safari dakwah yang ketiga ini disambut oleh beberapa pengurus, walaupun masih ada beberapa jadwal yang kosong, ya. Insya Allah safari dakwah saya ini dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Alhamdulillah yang terjauh paling sampai ke Kuok, Bapak Ibu sekalian, ya. Masih ada 4 hari yang masih kosong dan luang. Bapak sekalian rahmati Allah, sebagaimana tema yang saya usung dalam safari dakwah yang ketiga ini membahas seputar orang muslim mengaku muslim tapi kok Tuhannya banyak. Kita tahu orang kalau muslim itu Tuhannya cuma satu, ya. Karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
kita hanya bertuhankan kepada Allah, tiada ilah selain daripada Allah yang kita sembah. La ilaha illallah. Namun masyaallah muslimin, pada prakteknya bahkan umat Islam ternyata memiliki Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ya, maka ini saya pandang perlu agar kita jangan tertipu, jangan terlena dengan bujuk rayuan setan yang selama ini menggoda kita. Jangan sampai pemahaman yang sesat itu terbawa sampai akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian rahmati Allah, untuk awal majlis ini saya sampaikan firman Allah surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat 36, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami utus para nabi untuk setiap umat. Setiap umat itu Allah utus para nabi, yang semua nabi itu dakwahnya satu, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar hendaknya manusia ini menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Jadi ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Jalan selamat adalah menyembah Allah, dan jalan kesengsaraan adalah menyembah taghut. Menyembah Allah ujungnya surganya Allah, menyembah taghut ujungnya neraka jahanam. Kalau Anda mengatakan bahwasanya saya ditakdirkan untuk menyembah taghut, seperti mana kadang orang bercanda, kadang canda itu tanpa sadar bisa membuat dia murtad sebenarnya. Apa kata mereka? Kok elok je orang sadonyo, solat je orang sadonyo bukan neraka, saya yang maisi. Kan Allah sudah mentakdirkan itu. Allah buat neraka, ditakdirkan ado yang masuk neraka. Kok tadinya awak masuk neraka, baalai. Itu kan tanda saya beriman tuh, pasrah kepada Allah. Kok orang sinting kok pasrahnya. Padahal kita semua juga beriman bahwasanya Allah sebelum menurunkan kita ke bumi, masukkan orang tua kita ke dalam janin orang tua kita, Allah sudah tentukan jodoh kita, rezeki kita, maut kita sudah ditentukan oleh Allah. Sepakat enggak Bapak Ibu sekalian? Sepakat enggak? Allah sudah tentukan rezeki kita, jodoh kita, maut kita sudah tentukan. Oke, sepakat? Kalau begitu ngapain kita kerja? Di rumah aja lah berdoa, kan rezeki sudah datang. Pertanyaannya, bisakah rezeki datang begitu saja? Solat, zikir, solat, zikir, solat, zikir. Ya Allah, ambulita, ya Allah, tumbung, turun kue, turun ketupek kulit tunjang. Bahas supaya datang ketupek kulit tunjang tuh, berusaha Pak. Paling indah apa? Kok nampak kulit tunjang, ketupek kulit tunjang tuh paling indah mambik pirang. Berusaha enggak? Bisa enggak tiba-tiba ketupek kulit tunjang tuh masuk ketupek, masuk tunjang? Enggak. Dengan usaha dulu. Paling enggak membeli ketupek kulit tunjang ke Pariaman. Gitu. Ya. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah, begitu pula dengan hidayah. Allah sudah berikan jalan yang lurus, dan Allah juga beritahukan jalan yang bengkok. Ya, maka kita tinggal memilih. Hidup ini adalah pilihan. Ya, kita memilih jalan yang lurus, alhamdulillah akan selamat. Memilih jalan bengkok akan sengsara. Begitu pula menyembah Allah, maka kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Menyembah taghut, maka kita akan sengsara dunia dan akhirat. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah, dua pilihan tadi, seperti mana Allah juga dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu diawali dengan harfun nafyun. Harfun nafyun itu maknanya huruf yang menafikan. Ya, lam alif la yang artinya tiada atau tidak ada. Ilaha sembahan, tidak ada sembahan. Ya, illallah kecuali Allah. Bapak sekalian, jadi maknanya jangan kita sembah selain hanya Allah saja. Jangan sembah selain Allah. Masalahnya hari ini banyak di antara kita yang belum juga memahami hakikat menyembah itu. Kita beranggapan menyembah itu hanya dalam sholat, ya, hanya dalam sebatas ibadah mahdhah saja.
Puasa niatkan untuk Allah, berhaji niatkan untuk Allah, solat niatkan untuk Allah. Kita tahunya hanya itu saja, kita menyembah Allah. Maka nanti kita akan kupas. Maka saya minta ada yang mendampingi saya membacakan terjemahan. Bapak sekalian, bertahun-tahun saya belajar di pesantren. Setelah saya keluar di pesantren tahun 95 sampai saat ini, ketika saya menjadikan tuntutan bagi saya untuk memperbanyak membaca referensi-referensi, terutama Al-Quran. Ketika semakin sering Al-Quran dibaca, terutamanya dengan terjemahannya, seakan-akan kita baru merasa, seakan-akan kita baru tahu ada ayat seperti begini. Ya, maka saya anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, ingat, Al-Quran mukjizat Rasulullah yang terbesar. Al-Quran Allah turunkan untuk sebagai yang paling utama, untuk sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita. Namun bagaimana Al-Quran karena jadi petunjuk? Al-Quran berbahasa Arab dan kita bukan orang Arab, ya. Dan kebanyakan kita tidak pernah belajar, mungkin jarang, yang sedikit dan kita yang belajar bahasa Arab. Maka kita membaca Quran harus didukung dengan terjemahannya, Bapak sekalian. Alhamdulillah dengan peristiwa Palestina akhir-akhir ini, peristiwa Palestina akhirnya mendunia, sampai orang-orang kafir di Eropa itu ya terkagum-kagum dengan keimanan orang Palestina. Ketika orang Palestina dibiarkan oleh saudara-saudara muslimnya, oleh raja-raja Islam, penguasa-penguasa Islam, tidak ada yang peduli kepada pembelaan terhadap saudara kita di Palestina, namun orang Palestina hanya bergantung kepada Allah saja. Keyakinan orang Palestina itu, bahkan kita melihat ketika orang Palestina dibantai, ada yang terkorban, anak kecil ini ya dibawa ke rumah sakit, dioperasi karena luka, kena pecahan peluru senjata, kakinya keluar, tulangnya keluar, dioperasi tanpa obat bius. Tidak mekik-mekik itu anak Palestina itu. Bahkan anak Palestina melantunkan ayat-ayat Al-Quran, subhanallah. Ya, hingga akhirnya orang-orang di Eropa yang bahkan yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan agama, akhirnya mereka berpikir, kenapa orang Islam di Palestina begitu tegar mereka menghadapi cobaan begitu. Hingga akhirnya mereka beli Al-Quran berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing. Mungkin ada Al-Quran berbahasa Perancis, ada Al-Quran berbahasa Jerman, ada Al-Quran berbahasa Inggris. Mereka belum pandai baca Al-Quran, mereka baru membaca terjemahannya dengan bahasa mereka. Apa yang terjadi? Ribuan orang di Eropa sekarang masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Sholat Idul Adha kemarin di Rusia, kalau Bapak Ibu lihat, Masya Allah, penuh jalan-jalan itu, di jalan mereka sholat Idul Adha, Bapak Ibu sekalian. Sekian penuhnya masjid di Eropa itu. Dan Soviet dulu negara komunis, sekarang Islam marak di sana, Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan membaca terjemahan bahasa Inggris, Quran bahasa Inggris, mereka dapat hidayah. Pertanyaannya, kita yang sudah Islam 7 keturunan dengan baca Quran dapat hidayah enggak? Nah, maka akan kita lihat Bapak sekalian. Ya. Yang pertama tadi ayat yang saya sebutkan tadi, surat An-Nahl ayat yang ke-36, bahwa perintah Allah kepada seluruh nabi, ribuan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, dan 25-nya yang wajib kita ketahui. Semua dakwah para nabi itu satu dakwahnya, la ilaha illallah, ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Nah, secara bahasa Bapak sekalian, taghut ini secara bahasa taghut ini melampaui batas dalam kemaksiatan, ya, bahkan menjadikan makhluk ya yang ditaati, yang dicintai, yang ditakuti melebihi cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita lihat, silakan dibuka surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat yang ke-17. Ya. Silakan, terjemahnya saja baca. Yang artinya, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, pergilah engkau kepada Fir'aun,
Siapa nabi yang berhadapan dengan Firaun, Bapak Ibu sekalian? Nabi Musa alaihissalam. Perintah Allah, pergilah engkau kepada Firaun. Di ujung kalimat, mohon maaf, tolong ayatnya dibaca situ. Nah, akhir ayat ada bunyi togo. Itulah asal kata togut tadi itu. Togo yadgho, ya, yaitu melampaui batas. Jadi kata Allah, pergi kau Musa kepada Firaun karena Firaun itu melampaui batas. Ketika itu Firaun sebagai siapa? Sebagai apa Firaun? Sebagai apa? Sebagai raja, sebagai penguasa. Ya. Nah, di antara orang-orang yang berpeluang menjadi togut adalah para penguasa yang zalim. Dan ingat, penguasa yang zalim, togutnya seperti Firaun itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Hanya pelakunya saja yang berbeda. Kadang ada tuh tampangnya hampir mirip-mirip Firaun tuh, kurus krempeng cungkring, ya. Nah, ya ada. Tampangnya di zaman ini yang tampangnya macam Firaun tampangnya. Kalau kita lihat foto-foto Firaun mirip kali wajahnya. Ada di negeri Konoha tuh, ya. Nah, tampang Firaun, zalim, ya. Membunuh 700 orang rasa nggak ada punya dosa, ya. Membantai orang-orang kaum muslimin nggak punya rasa dosa, ya. Ada Firaun yang begitu di zaman ini, Pak Ibu sekalian, ya, yang melampaui batas. Penguasa yang melampaui batas, orang yang punya pangkat jabatan yang melampaui batas, yang mereka berlaku zalim seakan-akan mereka tidak takut kepada Allah. Bahkan ada seorang pengamat politik mengatakan hebatnya di negeri Konoha, ya. Karena kenapa tidak bisa maju? Karena tidak ada yang ditakuti. Bahkan Tuhan saja di negeri ini tidak ditakuti. Tuhan saja di negeri ini tidak ditakuti. Banyak pejabat-pejabat disumpah dengan Al-Quran, tetapi mereka melanggar sumpah mereka. Seakan-akan apa? Seakan-akan tidak ada hari kiamat, tidak ada hari perhitungan, tidak ada hari pengadilan. Ya, mereka sangka mereka berkuasa selamanya di muka bumi ini, dan di akhirat mereka terbebas. Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Di ayat yang ke-17 itu bunyinya, kemudian lanjutkan ayat 37 dan 38 surat yang sama. Ya. 37 sampai 39. Ya. Yang artinya, maka adapun orang yang melampaui batas. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, lanjut. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Orang yang melampaui batas cintanya kepada dunia. Boleh kita cinta dunia, jangan tinggalkan dunia. Tapi ingat, jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ada orang cinta dunia, bangun tidur kerja yang dipikirin, sholat subuh enggak. Ada enggak orang kayak begitu? Ada enggak? Lihat di pasar tuh coba. Hah? Alun jago orang lain masih lalu orang lah, banyak orang di pasar tuh menyiapkan galehnya. Pertanyaannya, berapa banyak yang sholat? Dan tanya pula, kebanyakan yang penggaleh itu orang Islam atau orang kafir? Rata-rata orang Islam, ya. Sarami itu orang dekat pasar dengan masjid. Seberapa banyak yang masuk masjid orang di pasar itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, melampaui batas cintanya kepada dunia itu melampaui batas. Sampai lagunya tercipta, ya. Aku tercipta hanya untukmu, hidupku hampa tanpa dirimu. Katanya, aku tercipta hanya untukmu katanya. Terus, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di mana? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tak bagi mereka yang mampu cinta ini, aku tercipta hanya untukmu. Hidupku hampa tanpa dirimu. Terus Allah mau dikemanakan? Putus cinta, dia hampa hidupnya. Ya, mati pacarnya, mati suaminya, mati istrinya, hampa hidupnya. Terus apakah hidupnya untuk manusia? Apakah bukan untuk Allah hidupnya? Ya, tanpa sadar orang mabuk cinta begitu. Begitu pula orang yang mabuk cinta negeri. Bahkan cinta negeri pun bisa melantui menjadi murtad. Apa contohnya? Lagunya yang kita diajarkan dulu, diajarkan supaya kita sesat. Apa lagunya? Padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Lagu murtad. Siapa yang meyakini hakikat lagu itu bisa murtad, musyrik dia. Bagimu negeri,
jiwa raga kami. Haram hukumnya. Jiwa raga kita untuk siapa? Untuk Allah jiwa raga kita. Bukan untuk negeri yang koruptor ini Bapak Ibu sekalian. Ya, sadar nak kita waktu kecil diajarkan lagu-lagu itu dulu. Nah, cuman waktu kita kecil kurang akal, maka sekarang berpikir kita dengan akal yang sehat. Jangan sampai tua-tua ini masih geblek juga lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu beberapa ayat berkaitan tentang masalah tauhid. Dan apapun orang-orang yang melampaui batas kata Allah, ya, yang cintanya kepada dia melampaui batas. Jadi tauhid itu termasuk siapa? Bisa jadi tauhid itu ya kita juga. Yang cinta kepada dunia dengan terlampau batas. Demi pangkat dan jabatan tidak peduli mau menghantam orang, mau membunuh orang, mau menipu orang, ya. Mau dengan korupsi, nggak peduli. Yang penting bagaimana supaya dapat jabatan, kayak mana supaya jadi presiden, jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, nggak peduli. Mau orang mati, mau tidak, mau orang terzolimi atau tidak, yang penting saya berkuasa. Itulah tauhid tadi Bapak Ibu sekalian, menghalalkan segala cara. Kira-kira ada nggak tipe-tipe tauhid di zaman kita ini? Hah? Oh banyak kali, waktu calik-calik kemarin tuh banyak tuh. Ya, calik-calik koruptor, ya, nah, itu Pak Ibu sekalian. Nah kemudian Pak Ibu sekalian, kita akan mengungkapkan beberapa ayat yang menyebutkan kata-kata tauhid di situ. Ya, silakan buka surat An-Nisa, ayat yang ke-60. Surat An-Nisa ayat 60. Silakan baca terjemahannya. Surah Nisa ayat 60 yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada tauhid. Ulang balik, tetapi mereka sebelumnya. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada tauhid. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid. Bercerita tentang hukum tapi dikaitkan dengan tauhid. Maknanya apa? Di awal ayat Allah sebutkan, tidakkah kau perhatikan orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Maknanya apa itu? Apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad? Kitab-kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, ya, tetapi meminta ketetapan hukum kepada tauhid. Apa maknanya itu? Dari sini Bapak Ibu sekalian bagaimana memahaminya? Maknanya apa? Hukum yang tak sesuai dengan Al-Quran itu namanya hukum tauhid. Percaya atau tidak, terima atau tidak. Karena ada kelompok-kelompok Islam hari ini ketika membahas tentang masalah tauhid, mereka ini khawarij, ya. Semua tauhid. Ini firman Allah yang menyebutkan. Banyak kelompok-kelompok Islam yang ketika dibahas tentang tauhid banyak yang takut. Banyak yang meradang ketika dibahas tentang tauhid, bahkan mohon maaf, banyak yang dipenjara karena pengajian tauhid ini Pak Ibu sekalian. Bagi saya apa yang mau saya takutkan? Ini firman Allah, mau ditangkap saya tangkap. Ibu sekalian. Ini ayat harus disampaikan kepada umat Bapak sekalian. Ya. Tolong Bapak sekalian, yang punya Quran Android silahkan buka. Silakan buka di screenshot. Nanti di rumah catat ya. Di rumah nanti buka lagi, renung-renungkan lagi. Ya, syukur-syukur alhamdulillah kalau Bapak Ibu sekalian punya tafsir Ibnu Katsir misalkan, ya. Atau tafsir apa saja. Ya, asalkan jangan tafsir Al-Misbah, ya. Punya profesor yang gila itu, ya. Jangan buka itu. Itu profesor gila yang mengarang itu, Al-Misbah itu. Ya. Ya. Profesor kurang ajar yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Itu profesor di negeri Konoha itu. Ya. Nah, silakan dibuka tafsir surat An-Nisa ayat 60. Ya. Nah, kita ulang balik terjemahannya. Tolong disimak Pak Ibu sekalian. Tolong disimak. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan sebelummu? Ya. Maknanya dalam kalimat tadi ada pertanyaan, tidakkah kau perhatikan? Maknanya apa? Allah
mengherankan sifat orang yang mengaku beriman kepada kitab, ya, mengaku-ngaku beriman kepada kitab, tetapi mereka meminta ketetapan hukum kepada tauhid. Lanjut. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah. Terus. 60 angkat. Masih ada tuh sambungnya tuh. Udah Habis. Ini lagi. Tuh. Makanya coba ulang balik. Terputus tuh terjemahannya tuh. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang telah mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada Apa yang diturunkan? kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada tauhid, padahal mereka telah. Tuh. Akan potong kan, bilang kan? Telah diperintahkan. Jadi bagusnya Quran yang asli aja baca, ambil. Nah, lebih berpahala lagi megang Quran yang asli. Putus ya? Ada sambungannya? Dan apabila dikatakan mereka, marilah patuh kepada yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, saya telah Muhammad. Ini lanjut 61. Oh, lanjutannya. Oh, ya. Surah An-Nisa. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian tolong nanti ayat ini dibuka-buka ya. Jadi mohon maaf kalau saya ditangkap karena ayat ini, Bapak Ibu jadi saksi semuanya. Iya, betul Pak. Di negeri Konoha ketika kita membaca Quran, mohon maaf Pak, di negeri Konoha untuk MTQ dapat juara, menghafal Al-Quran dapat juara, tapi mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Bapak Ibu sekalian, lihat nanti Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, pertanyaannya, betulkah kita ini negara yang muslimnya terbesar di dunia? Betul Pak? Umat Islam terbesar di dunia di mana? Di Indonesia, benar? Pertanyaannya, adakah Indonesia ini ditegakkan hukum Islam? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita harus Islam terbesar di dunia tetapi tidak mengamalkan syariat Islam? Apa alasannya? Toleransi. Kepada siapa? Kepada orang kafir, bukan non muslim, orang kafir. Terus kalian, ya nanti kita lihat nanti itu. Toleransi seperti mana yang begitu itu kata Allah, ya. Oke, kita selesaikan terjemahan yang tadi itu. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Coba Bapak Ibu sekalian pahami, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian gunakan fikirannya, ya. Tadi Allah sebutkan di situ ada penggalan ayatnya, dan mereka meminta ketetapan hukum kepada tauhid. Ya, di awal disebutkan orang yang mengaku beriman kepada kitab sebelum kamu dan kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Diturunkan kitab kepada kita. Kita diturunkan kitab Al-Quran. Ada sumber hukum di sini. Sepakat Ibu sekalian? Al-Quran sumber hukum. Al-Quran berlaku apakah hanya di Arab saja? Al-Quran apakah hanya berlaku di dunia saja, di bumi saja? Di langit berlaku nggak Al-Quran? Berlaku nggak Quran di langit? Nah, di langit itu mengatur matahari, bintang segala macam itu ada Al-Quran kan? Ibu sekalian. Nah, kita mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi di satu sisi kita meminta ketetapan hukum kepada tauhid. Contoh, buka surat An-Nur, surat 24 ayat 2. Contoh pelaku zina. Contoh pelaku zina. Yang Bapak Ibu tahu kalau pelaku zina dalam Islam apa hukumannya? 2 ayat 2. Surat 24 ayat 2. Dalam Islam pezina apa hukumannya? Dirajam, dicambuk sampai berapa kali? 100 kali, ya. Itu hukuman bagi pada pezina perajam, dirajam. Ya, kita dengarkan ayatnya. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki jaralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah
rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu yang untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jangan karena belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Maknanya apa? Kita beragama belum sempurna lagi. Kita menjalankan agama menurut selera yang kita mau. Sebagian kita pakai, sebagian kita tinggalkan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksana hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ini ketetapan Allah bagi makhluknya, bagi hambanya. Pertanyaannya, kita hambanya enggak? Kita hambanya enggak? Kita jalankan enggak perintah ini? Enggak tanggung, sholat rajin, puasa rajin, haji rajin, umrah rajin, jidat hitam, jenggot panjang, jumbah gantung, sorban gede. Tapi hukum Allah tidak kita jalankan. Sibuk dengan zikir, ibadah, haji, umrah. Tapi hukum Allah tidak kita tegakkan. Tolong renungkan balik terjemahannya. Ulang. Terjemahan. Renungkan balik. Pezina perempuan dan laki-laki, daralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maknanya apa? Jika orang Indonesia ini mengaku mayoritas Islam terbesar di dunia beriman, maka niscaya hukum ini akan dijalankan. Kalau orang Indonesia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Pertanyaannya, dengan tidak menjalankan hukum ini, apakah orang Indonesia benar imannya? Pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah tadi? Jangan karena belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah atau agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Jadi kalau kita mengaku mayoritas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya hukum ini dijalankan. Ya. Makanya kalau ingin Indonesia ini selamat, ya. Kemarin ceramah saya di bulan Mei kemarin ya, saya sampaikan kalau Indonesia ini, negeri Indonesia ini tidak berhukum kepada Allah, cepat atau lambat Indonesia ini akan pudur. Bapak sekalian. Ya. Sehebat apapun undang-undang manusia, lebih hebat mana dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Hukum Allah. Kurang ajarnya manusia, mereka buat undang-undang sendiri, mereka buat hukum sendiri untuk mereka dan mereka mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang ajar namanya. Kita makhluk yang hina mengaku setara dengan Allah, berhak membuat undang-undang, membuat hukum-hukum dan kalama di awak seorang aja. Ya. Bapak sekalian. Jadi hukum, tolong silahkan yang menyaksikan ini, ulama-ulama tolong bahas ini, ulama-ulama ya, tamatan Timur Tengah kah, Timur Pinggir kah, Timur Selatan kah, yang LC kah, yang WC kah gelarnya, tolong bahas ini. Bapak sekalian. Meminta ketetapan hukum kepada togut itu apa maksudnya? Tolong jujur para ulama, tolong ulama jujur. Meminta ketetapan hukum kepada togut itu apa maksudnya? Yang saya pahami, meminta ketetapan hukum kepada togut adalah Allah sudah tetapkan hukum di sini, kita buat hukum yang lain selain daripada Al-Quran. Maka hukum yang tidak bertentangan, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sementara sudah ditetapkan di sini, maka itulah hukum togut. Sementara kita diperintahkan untuk mengingkari togut, kafir kepada togut. Surat Al-Baqarah 256 di penggalan ayatnya Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah,
maka dia telah berpegang teguh kepada buhul tali agama Allah yang kuat yang tidak akan putus. Maknanya tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat seorang muslim, seorang hamba apabila dia ingkar, kafir kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Tadi disebutkan kenapa hukum Islam tidak diterapkan di Indonesia, karena untuk menenggang toleransi. Sekarang kita buka surat Al-Maidah ayat 49. Al-Maidah surat yang kelima ayat 49. Ayat 49. Surat yang kelima ayat 49. Ya, terjemahnya baca. Yang artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, di antara manusia ini, menurut apa yang diturunkan Allah. Kalau terjadi kasus pelanggaran hukum di antara kita, apa kata Allah? Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Contoh, terjadi perzinahan. Kedapatan berzina laki-laki dengan perempuan yang belum berkeluarga. Maka hukumannya apa? Sudah Allah sebutkan tadi. Surat An-Nur ayat 2. Dirajam, dicambuk 100 kali. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Baik sekalian.